Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Hoiren Wijaya dan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang sequence diagram, package diagram, dan deployment diagram. Yang pertama adalah sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Lalu berikutnya adalah package diagram. Package diagram atau diagram paket merupakan salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dan use case ataupun kelas diagram. Biasanya, package diagram digunakan pada kumpulan sistem yang besar. Lalu selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu jenis alat atau bahasa UML yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan proses yang terjadi pada suatu sistem perangkat lunak berbasis object oriented yang akan dibangun. Berikut adalah tujuan dari masing-masing diagram. Yang pertama adalah diagram sequence. Digunakan untuk memodelkan interaksi antara objek dari suatu sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Lalu, diagram package menggambarkan struktur organisasi dari sistem dalam bentuk paket-paket, modul atau komponen, dan ketergantungan dependencies antara komponen. Dan diagram deployment memvisualisasikan arsitektur fisik sistem, termasuk bagaimana perangkat lunak atau software didistribusikan ke perangkat keras atau hardware. Lalu di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing diagram. Diawali oleh sequence diagram. Kelebihannya adalah memvisualisasikan yang jelas, membantu tim memahami proses kompleks dengan lebih mudah. Lalu kekurangannya adalah kurang efektif untuk proses besar. Untuk sistem yang sangat kompleks, metode dapat menjadi terlalu rumit. Selanjutnya adalah package diagram. Kelebihannya adalah struktur modular yang jelas, memudahkan pengembangan, memahami struktur sistem secara modular, dan mengorganisir komponen-komponen dengan baik. Kekurangannya adalah kurang detail, hanya menunjukkan hubungan antar paket, bukan isi atau logika internal dari masing-masing paket. Diakhiri oleh deployment diagram. Kelebihannya adalah deployment diagram memudahkan visualisasi penempatan komponen sistem pada perangkat keras dan berguna untuk perencanaan infrastruktur serta dokumentasi. Lalu kekurangannya adalah diagram ini tidak menampilkan alur fungsional, bisa rumit untuk sistem besar, dan kurang relevan untuk proyek kecil. Lalu di sini adalah penjelasan dari simbol-simbol dari masing-masing diagram. Diawali oleh sequence diagram. Pertama, entity class. Gambar lingkaran ini adalah gambar sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data. 2. Boundary class. Gambar lingkaran dengan dua garis tambahan ini menangani komunikasi antar lingkungan sistem. Ketiga, control class. Gambar anak panah yang membentuk lingkaran ini bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika. Keempat, recursive. Anak panah kembali ini adalah indikasi untuk dirinya. Yang kelima, activation. Garis putus-putus dengan persegi panjang ini mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi. Keenam, lifeline. Garis putus-putus ini adalah komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek. Selanjutnya adalah package diagram. Pertama, package. Simbol yang seperti folder ini adalah sekelompok elemen-elemen model. Yang kedua, import. Garis putus anak panah yang memiliki tulisan import ini adalah suatu dependensi yang mengindikasikan isi tujuan paket secara umum yang ditambahkan ke dalam sumber paket. Yang ketiga, akses. Garis putus anak panah dengan kata akses
adalah suatu dependensi yang mengindikasikan isi tujuan paket secara umum yang bisa digunakan pada nama sumber paket. Diakhiri oleh simbol deployment diagram. 1. Package. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Kedua, node. Gambar bentuk persegi panjang ini biasanya mengacu pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software. Jika dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistensikan rancangan, maka komponen yang diikut sertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada komponen diagram. Ketiga, dependensi. Garis anak panah ini kebergantungan antar node. Anak panah mengarah pada node yang dipakai. Keempat, link. Garis ini adalah relasi antar node. Kesimpulan, pembuatan sequence, package, dan deployment diagram membantu memahami sistem secara menyeluruh. Sequence diagram menggambarkan alur proses. Package diagram menunjukkan struktur modular, dan deployment diagram menjelaskan arsitektur fisik sistem. Ketiganya mendukung analisis dan perancangan sistem yang terstruktur dan efisien. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dari video ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.